Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat jumpa lagi, selamat pagi menjelang siang begitu ya. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua di kesempatan siang hari yang lumayan cerah, agak sedikit berangin mungkin di luar. Mudah-mudahan suasana yang Anda lakukan, aktivitas pekerjaan atau apapun yang sedang Anda lakukan di rumah, di luar rumah ataupun di jalan yang sedang mendengarkan kami, semuanya aktivitas di pagi jelang siang ini semuanya menyenangkan dan tetap bersemangat begitu ya. Kita berjumpa di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari Selasa di lembaran kedua di bulan Juni 2026. Kita akan bersama-sama sampai sebentar di jam 12. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara begitu ya. Kita punya topik yang akan kita bahas bersama-sama tentang permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan begitu ya. Kemudian juga sudah ada narasumber yang hadir bersama Novi di sini, kita kenalkan dulu sambil menikmati apapun yang sedang Anda lakukan. Semoga kehadiran kami juga bisa menemani aktivitas Anda semakin tambah lancar begitu ya. Di sini sudah ada Kepala Seksi PAPBB Bapak M. Hareta SH begitu. Selamat pagi, selamat datang di RRI Pak Hareta ya. Oh Harefa, Pak Harefa. Gimana kabar nih Pak? Luar biasa Ibu Novi. Luar biasa. Oke. Kemudian ada Velsi F. Anso SHMH sebagai Kasubsi Intelijen. Begitu Velsi? Iya. Kabar betul sekali. pagi hari ini? Sama seperti Pak Kasih BB, luar biasa luar juga. biasa ya. Semoga juga menular kabar luar biasa di sini untuk Anda semua pendengar yang mendengarkan kami di 94,5 RRI Programa 1 Manado dan juga yang sedang menonton atau menyaksikan kami lewat live YouTube di channel kami yaitu di RRI Manado begitu ya. Kemudian nanti juga Anda boleh bergabung jika ingin bertanya. Nanti kita buka sesi tanya jawab bersama kedua narasumber di sini. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami itu di RRI Manado begitu ya. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Pak Harefa dan Ibu Feisi di sini ya. Kita tadi sekali lagi topik tentang permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di daerah tercinta kita Sulawesi Utara juga sebenarnya dilimpahi dengan pertambangan ataupun ada beberapa tempat yang dijadikan tambang begitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas pertambangan juga terkadang ternyata memicu kerusakan lingkungan serius. Dampak utama juga kadang meliputi pencemaran air ataupun erosi tanah dan deforestasi serta rusaknya keanekaragaman hayati begitu. Untuk mengatasi masalah ini juga perusahaan-perusahaan tambang dan pemerintah dituntut untuk melakukan beberapa mitigasi yang ketat, kemudian pelajari lebih lanjut mengenai upaya pencegahan dan solusi mitigasinya melalui dampak pertambangan terhadap lingkungan dan solusinya atau tinjauan teknis di dampak tambang untuk lingkungan begitu ya. Jadi kita cari tahu permasalahan seperti apa dan dampaknya seperti apa terhadap masyarakat serta lingkungan bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Sebenarnya Pak Harefa ya, Pak Harefa bisa dijelaskan sedikit dulu deh agar supaya pendengar di rumah tambah ringan bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan pertambangan kemudian penambangan. Gimana Pak? Baik, terima kasih Bu Novi. Terkait dengan pertambangan itu merupakan sebagian atau seluruh tahapan daripada kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum maupun eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan maupun pengolahan daripada pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan setelah dilakukan tambang itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan penambangan ini, penambangan itu merupakan kegiatan memproduksi Kegiatannya. hasil yang didapat dari kegiatan-kegiatan pertambangan yang dilakukan tadi. Mungkin lebih kurang secara definisi bisa diartikan seperti itu, Bu. Oke, jadi itu ya. Baik. Pertambangan, kemudian juga aktivitasnya ya. Betul. Jadi kalau penambangan kegiatan ya, memproduksi ya. Betul. Oke, kemudian permasalahan sektor pertambangan ini kira-kira seperti apa yang ditemui? Gimana? Baik, pada umumnya yang paling sering dijumpain di fakta di lapangan itu bahwa masalah-masalah penambangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini kerap sekali tidak memiliki izin. Izin ya, izin. Nah, sehingga ketika izin ini tidak dimiliki tentu hal-hal yang seharusnya dilakukan sebelum memperoleh izin itu tidak dilakukan juga. Misal, sebelum memperoleh suatu izin daripada penambangan oleh pelaku usaha, itu pasti ada dilakukan semacam studi kelayakan, terus kemudian mempelajari bagaimana aktivitas lingkungan setempat dan kemudian dampak-dampaknya begitu. Jadi yang paling sering itu ya mengenai izin lah, Bu Novi, begitu. Oke, jadi andaikan mengikuti proses izin pasti akan kelihatan ya itu Betul. dampaknya seperti apa nanti, Betul. ada proses-prosesnya. Betul, Tapi Bu Novi. karena beberapa tidak melakukan izin, jadi akhirnya tidak memperhatikan Hal-hal prosedural yang seperti itu, gitu, iya. Bahwa ternyata ada dampak terhadap masyarakat serta lingkungan, Tentu, begitu ya. Bu Novi. Oke, kemudian yang jadi pertanyaan juga, kira-kira mengapa kegiatan pertambangan tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran administrasi? Nah, ini dia kategorinya sebagai tindak pidana ya. Jadi Betul. kalau kegiatan pertambangan tanpa izin itu tindak pidana, Baik. bukan pelanggaran administrasi. Betul. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi begini, Bu Novi, secara aturan dan regulasi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batubara. Sebagaimana pada Undang-Undang kita nomor 2 tahun 2025 yang merupakan pembaruan atas undang-undang terdahulu seperti itu. Nah, di dalam undang-undang tersebut sudah mengatur mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan ataupun penambangan ini harus memiliki izin. Kalau tidak memiliki izin itu ada sanksi pidananya. Makanya sehingga itu dikategorikan sebagai tindak pidana begitu. Boleh seperti yang kita ketahui pada aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, itu bisa dikenakan pidana penjara dan kemudian ada juga dendanya. Kalau tidak ada izin ya, perusahaan Betul. ini berarti ya. Pelaku usaha. Pelaku usaha. Bisa perseorangan, bisa iya, pelaku usaha. Jadi ada undang-undang yang Mengaturnya. mengaturnya bahwa Ya, harus denda. memiliki izin. Betul. Nah, jadi jika tidak ada hal-hal itu bisa kena penjara, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, kemudian denda sebanyak paling banyak itu 100 miliar, Bu Novi, Wow. begitu. Jadi sudah ada 5 tahun, kemudian denda 100 miliar. Oke. Betul. Kalau tidak ada izin ya harus Betul. ditekankan nih untuk Betul. para pelaku usaha. Betul. Kemudian Karena hal-hal ini kan tentu berdampak luas. Jadi ancaman pidana ini tidak semata-mata untuk menghukum daripada pelaku usaha yang liar begitu. Karena ketika hal ini dilakukan tidak mengikuti prosedural, dampak-dampak yang akan terjadi itu ya akan terjadi kerusakan lingkungan, kemudian ada ancaman bagi keselamatan masyarakat. Tentu para pekerja yang di sana akan dipertanyakan juga bagaimana jaminan ketenagakerjaan mereka begitu. Kemudian juga akan terjadi gangguan-gangguan lain yang mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat setempat begitu. Jadi lebih kurang begitu, Bu Novi, yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana dan kenapa bisa ini dikategorikan sebagai tindak tindakan pidana, betul. begitu ya. Oke, jadi sebenarnya semuanya diizin ya. Kalau izinnya aman, berjalan lancar, pasti semuanya bisa melakukan kegiatan penambangan ini ya. Dan tidak ada dampaknya karena sudah melalui proses-proses yang harusnya seperti ini, jadi bisa diizinkan. Nah, kalau tadi pelaku usaha, kemudian apakah masyarakat juga yang hanya bekerja sebagai buruh tambang ilegal juga dapat dipidana? Gimana, Bu Fesi atau
Silakan, Bu. Ya, ganti ya. Sebenarnya secara normatif itu setiap orang yang turut serta melakukan penambangan ilegal itu sebenarnya bisa dikenakan pidana. Cuman kita harus melihat di sini peran masing-masing di situ. Jadi di mana jadi ketika ada aktivitas pertambangan tanpa izin itu yang kita mintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur pidana di situ yang dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Minerba yang Pak Martin jelaskan tadi. Nah, misalnya itu dalam praktiknya itu penegak hukum atau aparat penegak hukum itu dapat mempertimbangkan misalnya melalui dari peran masing-masing pihak. Ada juga dari tingkat keterlibatan antara misalnya pelaku usaha atau buruh, dan juga apakah di situ ada memang unsur kesengajaan di dalam mereka melakukan aktivitas pertambangan, dan yang tidak kalah penting keuntungan apa yang diperoleh di situ. Benar. Nah, jadi sebenarnya bahwa pekerja atau buruh tambang ini pada umumnya itu berada di potensi ekonomi yang lemah. Benar, mereka hanya bekerja karena mereka cuman dipekerjakan. Jadi di situ ada yang membiayai di situ. Nah, makanya orang melalui mereka orang cari sampai dari mulai akar-akarnya begitu, Bu. Dari mulai dorang diusut terus sampai iya, ke atas ya. Iya, sampai ke atasnya. Seperti itu. Kemudian kalau peran jaksa sendiri seperti apa kira-kira jika diperhadapkan dengan permasalahan seperti ini? Kami Peran dari kalian, kami dari kejaksaan itu ada beberapa fungsi. Jadi ada fungsi intelijen, misalnya kami ini seperti yang sekarang ini kami melakukan penyuluhan hukum lewat jaksa menyapa. Ada juga dari fungsi perdata dan tata usaha negara apabila misalnya pertambangan itu merusak lingkungan, kami melalui pemerintah daerah bisa meminta bantuan kami sebagai jaksa pengacara negara untuk terlibat. Dan tidak kalah pentingnya itu juga kalau Kejaksaan Agung, kalau Ibu dengar ada namanya Satgas PKH. Nah, ini apa nih Satgas PKH ini? Nah, itu merupakan gabungan dari beberapa instansi dalam bagaimana ini Satgas PKH ini melindungi hutan. Jadi turun sebagai apa nih? Maksudnya ada beberapa lembaga yang kerjasama. ya di sini Contohnya? ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari kementerian, LSM juga? Oh, Tidak, kalau cuma LSM pemerintah tidak, memang cuman yang memang concern dengan pemeliharaan lingkungan begitu. iya. Sedikit Oh, iya, menambahkan Bu boleh Novi sekali. terkait dengan Satgas PKH. Jadi mungkin kelompok-kelompok ini atau para penegak hukum ini berkumpul di sini, ya kan? Jadi secara awam kita mau katakan bahwa ada nih tim pengaman daripada kawasan hutan. Jadi tidak boleh tuh sembarangan lagi, nggak boleh tuh nggak ada izinnya, nggak boleh. Nah, kalau memang ditemukan, ya akan dilakukan tindak lanjut, kan begitu. Nah, kalau nanti semisal sudah terjadi, ada macam perizinan yang tidak terbit, tidak diproses, tidak diajukan, tapi masih melakukan penambangan, kegiatan. nah maka kita kan bisa lakukan tindak lanjutnya, proses penanganan hukumnya, begitu. Nah, jadi kemudian pada prinsipnya peran daripada kejaksaan itu juga kita hadir dalam hal mengedukasi masyarakat. Itu selain daripada kegiatan jaksa menyapa seperti yang kita lakukan hari ini, kita juga di kejaksaan menerima masyarakat bila ada yang ingin berkonsultasi hukum. Ya, jadi para buruh, para pelaku usaha gitu kan, kita di dalam bidang yang kita sebut itu perdata dan tata usaha negara, ada pelayanan hukum namanya, Bu Novi. Jadi setiap masyarakat yang ingin bertanya, berkonsultasi, bagian-bagian daripada misal macam tema kita pada hari ini, permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, ketika ada yang ingin bercerita, berkonsultasi, kita buka ruang, kita berikan waktu dan tempat yang seluas-luasnya, dan itu tidak dipungut biaya dan gratis, Bu Novi, begitu. Jadi lebih mendekatkan diri sebenarnya, lebih ramah ya. Betul, dengan Bu Novi. masyarakat ataupun para pelaku usaha ataupun siapa saja yang ingin berkonsultasi terkait hukum begitu ya. Betul. Nah,
kalau berbicara tentang pertambangan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dan AMDAL. Nah, mengapa sebenarnya mereka itu wajib memiliki persetujuan lingkungan dan AMDAL? Siapa yang mau jawab? Ibu. Ya, ya itu makanya sangat penting itu AMDAL itu. Jadi sebelum kita melakukan pertambangan itu, karena dalam AMDAL tersebut ini berfungsi untuk yang pertama mengidentifikasi dampak lingkungan, ada juga menentukan langkah mitigasi dan menilai kelayakan lingkungan satu kegiatan usaha. Jadi boleh dilihat dari fungsinya ini. Jadi jika lokasi tambang wilayah di situ dijadikan lokasi tambang tapi tidak dilakukan AMDAL, tentunya fungsi-fungsi tadi tidak jalan. Jadi itu kalau tidak jalan, jadi nanti ke depannya itu nanti berpotensi dapat merusak ekosistem merusak ekosistem, misalnya pencemaran air, ada juga menimbulkan konflik sosial, misalnya klaim ini Ya, pertambangan kita saling rebut-rebut wilayah. Dan yang paling penting juga itu mengancam kesehatan dari masyarakat sekitar. Jadi yang lingkungan terkena dampak di situ mengancam dari mulai nanti kesusahan air bersih, jadi misalnya risiko kesehatan, mungkin itu Bu. Itu ya, jadi mengapa perlu atau wajib pertambangan ini memiliki persetujuan lingkungan dan AMDAL, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal-hal yang bisa berdampak pada lingkungan juga ternyata bisa menimbulkan konflik sosial pada masyarakat, yang terutama kita sebagai masyarakat juga terancam kesehatannya ya. Kita akan break dulu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nanti Anda boleh bergabung bersama kami jika punya pertanyaan bersama kedua narasumber di sini. Nanti silakan kirim WA ataupun telepon langsung boleh di nomor kami di 0821 9583 5080. Komen juga di channel YouTube kami di RRI Manado juga boleh sekali ya. Pastikan jangan kemana-mana, kami nanti akan buka sesi selanjutnya, tapi setelah yang beberapa yang mau lewat berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Astaga, bukan main nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Ada Coba lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia Itu buang? sana Pak Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Jadi Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini.
dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh, silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Program Masa 1 Manado dan juga menonton kami di channel YouTube kami di RRI Manado. Kami masih bersama-sama dengan Anda untuk program kita Jaksa Menyapa edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Topik kita masih tentang permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Ada narasumber juga Pak Hareta M. Hareta SH sebagai Kepala Seksi PA-PBB Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara dan juga Ibu Felsi F. Anso SHMH sebagai Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara ya. Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan Novi kasih kesempatan melalui line telepon, SMS dan WA di 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami di RRI Manado ya. Silakan saja Anda boleh bertanya tentang permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan bersama kedua narasumber yang sudah ada di sini. Kemudian kita cari tahu dulu tentang sebenarnya mengapa tambang di kawasan hutan lindung dan pesisir ini dibatasi. Seperti itu ya di lapangan yang terjadi ya. Betul. Bagaimana Pak Harefa? Mengapa sebenarnya? Baik Bu, sedikit saya jelaskan terkait dengan kawasan hutan lindung, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi itu memiliki fungsi ekologis Bu. Nah, fungsi ekologis yang strategis ini jelas dan secara nyata dilindungi oleh undang-undang begitu. Oke. Nah, sehingga jika kita lihat berdasarkan undang-undang kehutanan, dalam undang-undang tersebut melarang adanya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung karena dapat menyebabkan yang sering terjadi itu longsor Bu. Iya. Nah kalau longsor ini kan dampaknya udah kemana-mana nih Bu nanti, ya kan. Nah kemudian adanya kerusakan daerah, resapan air, kemudian hilangnya habitat flora dan fauna, tentu itu akan berdampak ke sana juga Bu. Untuk begitu. mereka ya. Nah, kemudian bicara wilayah pesisir itu Bu dan pulau-pulau kecil, kemudian apabila di dalam wilayah ini ada ekosistem yang rusak, maka akan rentan terjadinya abrasi. Yes. Abrasi, kemudian kerusakan terumbu-terumbu karang yang tentu akan menurunkan kualitas perikanan begitu ya kan. Kemudian adanya bencana-bencana ekologis yang lainnya. Nah, kemudian pembatasan tersebut merupakan bentuk implementasi daripada prinsip sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Yaitu pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Jadi tentu Bu hal-hal ini dibatasi melihat apa-apa saja dampak yang bisa terjadi ketika terjadi penambangan terbuka di wilayah itu dan juga pesisir. Makanya betul, itu Ibu. dibatasi ya karena ada dampak-dampak yang seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Ada telepon yang masuk, silakan saja silakan di Jaksa Menyapa. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Bapak atau Ibu. Bapak dengan Bapak Selamat siapa? siang. Iya, Bapak dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Dengan Bapak Deki. Pak Deki di mana, Pak Deki? Pak Deki di Manado. Pak Deki di Manado, ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung Pak Deki. Iya. Boleh mau bertanya? Boleh sekali Pak Deki, silakan. Oh iya, Bapak yang terhormat. Ini ancaman-ancaman mengerikan 100 miliar tambah kurungan. Ya, betul. Kita mau bertanya gitu syarat-syarat mengurus dan pertambangan bagaimana Bapak-bapak? Oke. Jangan cuma ancaman gitu, syarat mungkin nggak bilang. Iya, Pengurusan makasih. izinnya ya. Pak Deki, makasih banyak Pak Deki untuk pertanyaan ke narasumber kami. Silakan di belakangnya Pak Deki kalau ada yang masih ingin bertanya. Di sini kami tampung dulu
untuk 2 sampai 3 penelpon. Selamat pagi menjelang siang, Jaksa Menyapa. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Yos di Madidi. Pak Yos, Air Madidi, gimana Pak Yos kabar Air Madidi siang hari ini? Ya, kabar udara panas. Oh. Aha. Langsung saja Pak, mau bertanya kepada kedua narasumber kami. Kami kasih kesempatan, silakan. Saya ingin bertanya masalah AMDAL ya. AMDAL. Banyak perusahaan-perusahaan besar mencogok. Kalau ada tekanan dari masyarakat masalah lingkungan hidup, mereka mulai mencogok, dan itu banyak terjadi. Entah ya lalu-lalu ya, saya tidak tahu sekarang. Masalah lingkungan, nah masalah izin pertambangan, bagaimana dengan pertambangan yang besar-besar itu dengan pemerintah yang berkepentingan. Ya. Jadi persoalannya apabila LBH menuntut tuntutan dari masyarakat soal tambang untuk mengganggu lingkungan, seringkali lolos dari hukum. Jadi hukum kita ini seperti apa nantinya? Sebab nanti baru sekarang ya keluarnya untuk undang-undang untuk mencegah masalah lingkungan, baik tambang batu bara yang terjadi di Kalimantan, baik pun juga tambang emas yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi di Rata Totok itu saya melihat banyak hutan-hutan yang digundulkan. Seperti apa nantinya hukum kita untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Sulawesi Utara? Seperti itu ya dulu. Oke. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat siang Pak Yos Air Madidi ya. Satu lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Oni di Buroko. Adakah semacam perlindungan hukum atau jaminan keamanan bagi penambang rakyat atau pemilik usaha pertambangan rakyat? Terima kasih. Oke, kita handle dulu 3 pertanyaan ini. Nanti yang masih ingin bergabung di sesi berikutnya kita jawab dulu untuk 3 penanya ini ya. Pertama, Pak Deki di Manado yang ingin bertanya tentang syarat pengurusan izin. Gimana nih, bisa dijelaskan kah? Baik, terima kasih buat Pak Deki untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Tapi kemudian saya dengar tadi agak sangat shock ya terkait dengan 100 miliar begitu ya. Begitu. Jadi begini Pak Deki, terkait dengan bagaimana untuk menghindari agar supaya tidak mendapatkan ancaman yang 100 miliar tadi begitu kan. Bahkan selain daripada denda itu ada pidana penjara 5 tahun. maksimal 5 tahun begitu. Maksimal. Nah, ini kan bicara soal perizinan Pak Deki. Nah, apabila kita selaku pelaku usaha ingin melakukan penambangan di area tambang, tentu kita harus memiliki terlebih dahulu yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Yang dulu, zaman dulu itu sebelum adanya OSS, online single system itu, submit system itu biasa dikenal dengan izin usaha begitu. Jadi harus ada itu yang utama. Betul, NIB itu. Kemudian setelah itu adanya wilayah izin usaha pertambangannya begitu. Nah, karena mengapa ini perlu? Karena walaupun kita sudah memiliki izin usaha tambang begitu, itu kan pasti akan ditentukan titik-titik mana yang boleh kita lakukan kegiatan. Kalau keluar daripada area itu tentu tidak boleh Pak. Nah, walaupun kita sudah ada izin usaha, sudah ada izin tambang itu, kalau di luar dari titik itu tentu tidak boleh. Berpotensi menjadi masalah juga Pak. Nah, kan? Nah, selain itu ada persyaratan dasar yang disebut dengan KKPR dan kemudian persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ini termasuk daripada AMDAL itu, ya kan? AMDAL ini seberapa penting sih? Mengapa sih dari tadi dibahas AMDAL begitu kan? AMDAL ini kan analisis mengenai dampak lingkungan ya, Pak Diki ya. Sebelum terbitnya suatu AMDAL,
tentu akan dilakukan studi kelayakan usaha, studi kelayakan lingkungan. Iya. Nah, ada tahapan-tahapan secara teknis yang dilakukan para ahli-ahli daripada instansi yang akan menerbitkan dokumen tersebut, tentu dari lingkungan hidup begitu. Nah, ketika sudah memenuhi dokumen-dokumen ini, maka ada lagi tuh Pak, dokumen teknis. Makanya ketika ingin melakukan suatu penambangan, banyak hal yang harus kita lakukan secara prosedural untuk terhindar daripada ancaman tindak pidana itu Pak Deki. Kemudian ada juga di tahap akhir yang disebut dengan verifikasi untuk penerbitan izinnya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan pelaku usaha yang ingin sebelum mengurus izin operasional tambang itu wajib memenuhi persyaratan dasar dari tata ruang dan lingkungan. Itu tadi yang saya sebut dengan KKPR itu, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang begitu. Jadi memastikan lokasi tambang sesuai dengan tata ruangnya tadi, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ketika udah mendapatkan izin usahanya ini tidak boleh keluar dari titik-titik area-area yang sudah ditentukan dan sudah diperizinkan begitu. Nah, selebihnya sesuai dengan dokumen-dokumen teknis yang tadi saya sampaikan itu juga harus dipenuhi Pak. Jadi harapannya melalui kegiatan Jaksa Menyapa ini, Pak Deki maupun teman-teman yang ingin melakukan penambangan dapat teredukasi dan kemudian tergerak hatinya untuk menghindari perbuatan-perbuatan liar ataupun perbuatan-perbuatan ilegal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat begitu Pak. Mungkin dari saya begitu ya. Seperti itu ya proses-prosesnya secara luas tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan Pak Deki boleh mengurusnya kalau memang ingin ada usaha tambang begitu ya Pak Deki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Yosdi Ermadidi, ini menurut Pak Yos ya bahwa AMDAL ada yang pengurusannya mungkin main sogok begitu, kemudian ada tambang yang besar terlibat permasalahan tapi lolos hukumnya. Bagaimana hukum kita untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini? Boleh ditanggapi, Ibu Felis? Ya mungkin kalau ada yang seperti itu mungkin tidak diketahui saja. Jadi untuk sekarang kami, apalagi sekarang ini kami lagi seperti dilihat sekarang lagi gentar-gentarnya dalam mengatasi terkait pertambangan ilegal ini. Jadi mungkin kalau Pak Yos Ermadidi bilang ya mungkin belum ketahuan saja oleh kami. Jadi kalau misalnya Pak Yos menemukan hal yang seperti itu, nanti boleh langsung melaporkan ke aparat penegakan hukum terdekat, misalnya dari kejaksaan atau dari kepolisian. Jadi nanti bisa kita tindak lanjuti. Tidak akan dibiarkan kalau memang jelas dan kedapatan dan seperti itu ya. Iya. Seperti itu juga untuk izin tambang besar yang lolos hukumnya juga ya. Iya. Seharusnya sekarang sudah tidak ada lagi karena seperti yang Pak Martin sampaikan tadi terkait izin itu sudah menggunakan aplikasi tadi OSS juga namanya. Jadi sekarang sudah terpantau oleh aplikasi. Jadi sudah tidak ada lagi yang langsung memberikan itu kan menghindari karena masuk di aplikasi sudah nak kontak dengan orang langsung kan. Betul sekali ya. Itu salah satu juga hal yang memperkecil sogok-sogok seperti itu ya. Tidak ada lagi. Kemudian kalau terkait tadi dijelaskan hukum kita untuk menyelesaikan perkara rata totok, kira-kira ada pendapat terkait penambang-penambang di rata totok begitu? Terkait penambang-penambang di rata totok, mungkin dari kami kejaksaan juga sudah ikut serta untuk menindak terkait penambangan tersebut. Dan kalau tidak salah ingat, kami kemarin ada sempat turun lapangan ke sana untuk melihat kondisi di lapangan, permasalahan seperti apa yang terjadi di sana. Nah mungkin sekarang masih proses penyelidikan dari kami kejaksaan dan mungkin nanti itu tidak akan kami biarkan, pasti akan kami lihat dan tindak lanjut terkait penambangan di rata totok tersebut. Mungkin seperti itu. Begitu ya Pak Yosdi Ermadidi ya. Kalau Pak Oni di Boroko semacam perlindungan hukum atau jaminan keamanan bagi penambang rakyat atau pemilik usaha pertambangan rakyat, gimana nih ditanggapi? Ya Pak Oni dari Boroko, salam Boroko tempat kami bertugas. Pak Oni semoga sehat-sehat.
Ya jelas Pak. Jadi perlindungan hukum atau jaminan keamanan bagi penambangan rakyat atau pemilik usaha pertambangan rakyat itu di Indonesia jelas ada perlindungan hukum. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum. Nah, jadi balik lagi. Apabila telah memiliki izin yang sah, di situ dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi ketika kita melakukan proses misalnya melalui izin yang sah, Sudah bagus, lengkap. jadi di situ ada payung hukumnya. Sudah di ada situ. kekuatan hukumnya, tenang aja pokoknya ya. Jadi ada di situ legalitas kita untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah yang telah ditetapkan. Di sini ada juga perlindungan dari tuduhan melakukan pertambangan tanpa izin. Ada juga hak untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Dan yang terakhir, kesempatan mendapatkan bantuan teknis, peningkatan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Jelas ya, asalkan izinnya ada izin yang izinnya sah di sah. sini. Jadi tenang saja Pak Oni, pasti akan ada kekuatan hukumnya sudah ada kalau izinnya lengkap dan lain-lain ya. Baik, saya tambahin sedikit. Bu Boleh Novi. sekali, Ya. silakan. Salam Pak Oni di Boroko, saya semangat sekali nih. Kalau dengan orang Boroko yang masuk kan. Ada yang dari Boroko yang bertanya begitu. Nah, saya tadi mendengar ada pertanyaannya mengenai penambang rakyat gitu ya. Nah, dari tadi kan kita bicara mungkin dari sisi pelaku usaha yang harus memiliki izin melakukan suatu penambangan di daerah ataupun wilayah tertentu. Nah, penambang rakyat ini jika kita mengikuti kegiatan kita dari awal Pak Oni, justru masyarakat di sini pun kita mengharapkan dukungan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat mendukung para pelaku usaha yang belum memiliki izinnya, Pak Oni, gitu. Jadi penambang rakyat yang bekerja di suatu area tambang, namun tambang tersebut tidak memiliki izin, ini pun kita tidak bisa mengatakan serta-merta selamat dari hukuman begitu ya, Pak Oni ya. Jadi dari masyarakat harus secara tegas juga menolak aktivitas penambangan yang tanpa izin gitu. Kemudian mendukung penertiban tambang ilegal yang terjadi di wilayah daripada masyarakat itu sendiri begitu. Kemudian mengapa kita harus berpartisipasi aktif gitu ya Pak Oni ya? Karena kan ini kan berdampak langsung dengan lingkungan hidup, lingkungan sekitar kita. Nah, bila di wilayah Pak Oni, misal di Boroko atau misal yang baru-baru ini yang lagi banyak ya saya dengar daerah Buko begitu ya. Jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki izin ataupun ilegal, itu kita berharap adanya suatu seperti disampaikan oleh penanya kedua tadi, banyak nih nggak ada izinnya atau izinnya dapat tapi melalui adanya penyuapan begitu ya kan. Kita menantikan adanya laporan daripada masyarakat untuk memberitahukan ketika adanya kegiatan-kegiatan yang sudah melanggar suatu hukum kita begitu. Nah, kemudian masyarakat kami sarankan untuk selalu memahami hak dan kewajibannya, kemudian mengawasi kerusakan lingkungan begitu. Kemudian memahami juga prosedur legalisasi daripada usaha tambang rakyat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan kita begitu. Oke, begitu ya. Untuk yang ada di Boroko ya, Pak, sudah tercover pertanyaannya. Kita ke YouTube dulu ya. Ada yang berkomentar di sini, Om_Ali Purnama. Selama ini saya melihat banyak terjadi konflik di daerah tambang, apalagi tambang-tambang rakyat. Oke. Kemudian juga untuk Medot88, pertanyaan ini sudah lama terlintas, penasaran saja dari mana penambang dapat solar. Terima kasih yang sudah komen di YouTube. Ada yang ingin menanggapi ini untuk pendengar kami yang berkomen di YouTube tentang memang banyak ya konflik-konflik seperti itu ya. Itu salah satu juga karena seperti yang dijelaskan tadi ya, izinnya tidak jelas, kadang terjadi konflik sosial ya. Betul. Kerusakan alam tadi, yang kemudian itu tadi Bu, penambang rakyat yang bekerja di dalam suatu kegiatan yang tidak memiliki izin, kemudian ada oknum-oknum tertentu yang mungkin mengklaim bahwa supaya aman lah, apalah. Nah, hal-hal ini konflik. Betul, hal-hal ini yang kita seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, melalui kegiatan ini kita
mengharapkan agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang tanpa izin seperti itu, Bu Novi. Agar juga konflik nggak yang dijelaskan tadi banyak terjadi, jadi semakin berkurang begitu ya. Betul. Oke. Kita masih punya sesi terakhir. Kalau masih ada yang ingin bertanya bersama kami, kita nanti akan buka di sesi selanjutnya. Kita pastikan jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Program A1 Manado, juga menyaksikan kami via channel YouTube kami di RRI Manado begitu ya. Kita masih di Jaksa Menyapa untuk sesi terakhir kita bersama Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara terkait permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Narasumber masih ada Kepala Seksi PAP BBB M. Hareta SH, kemudian juga Kasubsi Intelijen Velsi F. Anso SH MH begitu ya. Jika masih ada satu atau dua penelpon terakhir, kami masih kasih kesempatan, silakan untuk penelpon terakhir ataupun di komen YouTube kami masih kami tunggu di 082195835080 jika Anda masih mempunyai pertanyaan kedua narasumber kami ya. Kami masih kasih kesempatan. Kalau tidak kita bahas lagi. Ini yang tertarik kalau di Kabupaten Bolmut ada permasalahan petikah di sana? Seperti apa, Bu Velsi? Ya, di Bolmut juga itu sendiri, ya memang ada peti. Ada. Dan ada beberapa wilayah yang masuk dalam kawasan penambangan ilegal di situ. Nah, ada beberapa di wilayah itu dan beberapa kali dari aparat penegak hukum coba untuk melihat kondisi di atas. Jadi yang lucunya ketika turun itu tidak ada aktivitas di atas. Berarti bersembunyi, Kang. Tidak ada aktivitas di atas. Tapi ada laporan-laporan. Ada laporan dari masyarakat. Kita turun melihat. Tapi ketika kita sampai di atas, tidak ada kegiatan di atas. Dan terus
di beberapa wilayah ini sudah ada dampak yang terjadi. Jadi di area ada beberapa area ini sungainya itu sudah tercemar. Oh ya? Iya, jadi kalau kita lihat itu warnanya udah warnanya udah coklat. Makanya, nah ini baru masih tidak berkelanjutan nanti. Jadi ketika ini peti terjadi terus, kerusakan lagi Lebih akan parah. makin parah. Lebih parah. Jadi nanti banjir sedikit ada Yo. ada hujan sedikit banjir, Bandang langsung. ada longsor. Nah, jadi kami juga dari aparat penegak hukum selalu menindaklanjuti terkait laporan yang ada. Dan seperti yang Pak Martin bilang tadi, kalau cuman kita yang bekerja di sini memang agak susah. Jadi Pak Martin dan saya juga sendiri mengajak untuk masyarakat Boulmouth ini bagaimana kita bekerja sama. Jadi ketika ada penambangan itu bisa langsung dilaporkan atau misalnya bisa direkam atau apalah begitu untuk bisa dilaporkan ke kami. Ya, mungkin seperti itu. Jadi di Boulmouth itu sendiri sering juga terjadi ada. seperti yang tadi diceritakan ya, bahwa laporan ada, giliran dilihat di lapangan tidak ada. Iya, betul Aktivitasnya. sekali. Dan ternyata juga sudah terlihat dampaknya di lingkungan, air sungai begitu sudah mulai coklat dan masih dalam proses sebenarnya juga oleh teman-teman di kejaksaan bahwa tidak menutup kalau ada laporan-laporan secepatnya pasti akan ditindak begitu ya. Nah, untuk kita pendengar yang masih mendengarkan kami, teman-teman dari Kejaksaan Bola Mongondo, kira-kira di sesi terakhir kita ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kami terkait topik kita permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Silakan untuk closing statement kita siang hari ini. Iya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ini pertambangan ini merupakan salah satu instrumen kita untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat. Benar. Nah, sebenarnya itu ada diamanatkan oleh undang-undang. Namun dalam pengelolaan sumber daya ini kita harus melaksanakannya secara bertanggung jawab. Yes, betul. Karena memang kalau tambang ini keuntungannya besar, tapi singkat. Kita tidak melihat masa depannya seperti berlanjut apa. Seperti apa ya? Jadi kami dari Kejaksaan mengajak juga seperti yang selalu kami sampaikan untuk sama-sama terang berpikir untuk masa depan kita, untuk menjaga alam kita, kelestarian alam kita. Mungkin seperti itu. Itu yang utama ya. Satu lagi nih, ada orang Buroko yang masuk terkait masalah AMDAL, apakah izinnya berlaku selamanya atau ada periode tertentu dan harus diperpanjang? Boleh ditanggapi? Terima kasih terkait masalah AMDAL. Sepengetahuan saya itu ada masa berlakunya. Ya. Jadi itu ada masa berlakunya dan nanti ketika ada terus penambangan itu harus diperpanjang. Untuk aturan yang lebih jelasnya lagi saya agak lupa. Cuman sepengetahuan saya ini terkait masalah AMDAL ini ada periodenya, ada masa berlakunya. Ada beda-beda dari pelaku usaha atau dari terkait AMDAL ini. Ketika misalnya masih ingin melakukan penambangan di situ, setahu saya harus ada perpanjangan di situ. Ya, jadi tidak berlaku selama-lamanya Tidak berlaku ya, sudah selama-lamanya. milik pribadi. Iya. Jadi pasti akan ada periode dan harus diperpanjang seperti itu. Pak M. Hareta, untuk pendengar yang mendengarkan kami, ada yang ingin disampaikan mungkin himbauan ataupun apa saja yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita siang hari ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Novi. Kepada seluruh pendengar RRI Manado dimanapun berada, dan kemudian terima kasih saya ucapkan kepada para penanya yang sudah cukup antusias dalam menanyakan kepada kita terkait dengan penambangan, kemudian bagaimana cara-caranya supaya terhindar dari hukum gitu. Nah, pesan daripada saya agar supaya teman-teman baik pelaku usaha maupun penambang rakyat untuk memahami bagaimana agar terhindar memang dari aturan hukuman-hukuman yang mungkin sudah diatur di dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, sejak berlakunya KUHP baru, kemudian
di Indonesia itu kan ditekankan bahwa penanganannya kan berorientasi kepada tidak lagi kepada nestapa pidana begitu. Namun kemudian perlu saya sampaikan sebagaimana ada sebuah adagium hukum yang berbunyi bahwa laboci de la loi, yang artinya bahwa apa yang tertulis dalam undang-undang itulah hukumnya. Jadi pada masyarakat semua saya himbau untuk mengenali hukum namun menjauhi hukuman, begitu kira-kira. Itu ya, Terima kasih simple, Bu Novi. tapi jelas ya, supaya kita tidak terlibat dengan masalah hukum begitu ya. Baik, terima kasih banyak ya untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir jauh-jauh dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara, sudah menyapa para pendengar dan juga sudah bersama-sama kita di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk topik kita, permasalahan pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua dimanapun sedang mendengarkan kami. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri juga untuk Kepala Seksi PA PBB M. Harita SH. Terima kasih banyak Pak Terima untuk kasih, waktunya. Bu Novi. Sukses ya. Nanti ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Untuk Ibu Felsi F. Anso SHMH sebagai Kasubsi Intelijen juga. Bu Felsi makasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Kita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah, Bapak. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.